Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Kance Pame TV, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat. Senang sekali rasanya hari ini saya Novita Anggraini bisa menemani Kance Pame TV sekalian dalam program penyuluhan dan sosialisasi layanan peradilan. Saat ini telah hadir bersama kita Bapak Wery Siswanto Bat SHI Hakim Pengadilan Agama Moraini sebagai narasumber yang akan menjelaskan materi kita hari ini. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya. Baiklah, untuk tema kita hari ini sangat menarik, yaitu tentang jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Benar gitu ya Pak Wery ya? Insyaallah. Ya. Baiklah kance-kance, kami akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pame TV agar kami lebih semangat dalam memberikan informasi yang bermanfaat untuk kance Pame TV sekalian. Baik, langsung saja kita mulai ke materi kita hari ini tentang jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Baik Pak Wery, untuk tema kali ini bagaimana sih Pak, apa saja hak-hak yang harus diperoleh untuk perempuan dan anak-anak pasca perceraian Pak? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita melangkah ke sana, perlu dijelaskan, perlu kita ketahui bahwa perceraian itu adalah suatu hal yang dimungkinkan dalam membina rumah tangga. Sebagai bentuk kesempurnaan agama kita Islam, perceraian pun sudah diatur dalam tuntunan agama kita, bahkan tercantum di dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu Quran surat At-Tolak. Disitulah masalah perceraian ini dibahas, dijelaskan dan diperinci dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Perceraian sebagaimana yang tadi disebutkan, ya Pak. Tentunya suatu hal yang terkadang tidak bisa dihindari. Iya. Oke. Ketika timbul permasalahan antara suami istri dan ketika tidak ada lagi solusi akhir yang bisa dilaksanakan, yang bisa dijalani, maka perceraian merupakan pilihan terakhir pasangan suami istri untuk mengakhiri hidup rumah tangganya. Perceraian yang sering terjadi tentunya berimbas kepada beberapa pihak, bukan hanya kepada, termasuk itu kepada pasangan suami istri yang bercerai, anak keturunannya, bahkan berimbas juga kepada keluarga besar kedua belah pihak. Yang secara garis besar dan biasanya imbas tersebut lebih mengena kepada sang mantan istri dan anak keturunan. Memang suami di situ berimbas, ada juga imbasnya, tapi lebih besar imbasnya kepada istri dan anak ya Pak ya. Baiklah, untuk karena berimbasnya banyak itu kepada istri dan anak, pertama kita bahas tentang istri dulu Pak ya, atau mantan istri. Apa aja sih Pak hak-hak yang seharusnya diperoleh mantan istri ini dari sang mantan suami seperti itu Pak? Di pengadilan agama, ketika seorang suami meminta izin, mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak, maka ada beberapa hak yang bisa diminta oleh sang istri. Yang pertama adalah memberikan mut'ah. Mut'ah itu bisa berupa benda, bisa berupa uang. Mut'ah itu apa ya Pak? Mut'ah itu semacam pemberian dari sang suami kepada istri yang bersifat sebagai penghibur, pelipur lara. Artinya jangan sampai perceraian itu menimbulkan dampak yang mendalam. Minimal dengan adanya pemberian tersebut akan memberikan kesenangan kepada sang istri, ada hiburan
istilahnya peralihan. Jangan terlalu bersedih apa segala macam gitu kan. Jadi dengan adanya mut'ah tersebut, istri akan merasa agak terhibur dengan pemberian tersebut. Iya. Oke. Selain itu mut'ah, ada juga kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah. Apabila sang suami diberikan izin untuk menjatuhkan talak. Untuk masa iddah itu sendiri berapa lama, Pak? Nafkah iddah itu sendiri tergantung jumlah lamanya masa iddah itu. Iya. Apabila perkawinan putus karena kematian itu berdasarkan ketentuan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam itu adalah 130 hari. Apabila putus karena perceraian maka ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Jadi selama masa iddah itu suami wajib memberikan nafkah. Nafkahnya itu bisa berupa nafkah penghidupan, maskan. Maskan itu tempat tinggal. Kalau bahasa kitanya adalah papan. Yang ketiga adalah kiswah atau bahasa yang populer dalam bahasa Indonesia disebut dengan sandang. Oh iya, sandang. Gitu. Karena selama masa iddah itu sang istri belum boleh menikah. Dia wajib menunggu selesai masa iddahnya, dan pada masa itu juga suaminya bisa mempunyai hak untuk rujuk. Akan tetapi setelah habis masa iddahnya maka selesai kewajiban suami dan istri pun dah boleh menikah dengan orang lain. Seperti itu, Pak ya. Selain itu, selain ada nafkah, yang perlu digarisbawahi adalah Iya, Pak. Nafkah iddah ini wajib diberikan suami apabila sang istri tidak nusyuz. Nusyuz itu bisa dijelaskan apa, Pak? Nusyuz itu adalah apabila dalam kondisi sang istri tidak menjalani kewajibannya. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal ini di Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka bisa termasuk kategori nusyuz. Oh begitu, Pak ya. Nusyuz. Jadi kalau dia nusyuz, istri nusyuz, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Oh seperti itu. Kecuali nusyuz yang dilakukan itu dalam kondisi tertentu, maka nusyuznya dapat ditolerir. Contohnya, sang istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami. Itu boleh dilakukan sang istri selama ada kondisi yang mengancam keselamatannya. Oh, mengancam si istri tadi, Pak? Ya, ada hal-hal yang mengancam keselamatan sehingga mengharuskan dia untuk pergi dari rumah. Dan kalau dalam proses persidangan itu memerlukan adanya permohonan tersendiri istri untuk meninggalkan rumah. Jadi di persidangan istri minta kepada majelis hakim agar selama proses persidangan ini diizinkan untuk berpisah tempat tinggal. Gitu. Jadi kalau udah dia terkategorikan nusyuz, maka nafkah-nafkah tadi itu tidak lagi menjadi kewajiban suami. Itu sudah menjadi di luar tanggung jawab suaminya. Yang ketiga, hal-hal yang menjadi hak istri pasca perceraian adalah suami wajib melunasi mahar yang terhutang. Walaupun jarang kita temukan mahar itu terhutang, tapi bisa jadi ada kalanya mahar tersebut belum dilunasi. Maka apabila terjadi perceraian, sang suami wajib melunasi hutang dahulu, mahar-mahar hutang tersebut. Karena itu adalah hutang. Kalau hutang kan wajib dibayar. Kecuali ikhlas yang dihutanginya. Iya betul. Gitu ya. Ikhlas saja gitu, Pak ya. Tapi kan ini mahar, Pak. Mahar ya. Walaupun jarang kita temui ya. Iya. Yang berhutang itu cukup tapi jarang. Ya, cukup jarang, tapi ada kalanya terjadi itu. Ada kalanya terjadi.
Oke. Selain itu ada juga Pak. nafkah lampau. Hmm. Nafkah lampau ini bisa diajukan, dituntut oleh sang istri yang akan diceraikan ketika terjadi kondisi di mana sebelum perceraian sang suami tidak menjalankan kewajibannya. Nah gitu ya. Misalnya sebelum bercerai dia udah pisah rumah 4 bulan, 5 bulan, tapi selama pisah rumah tersebut suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan dia tidak menjalankan kewajiban. Nah di situ istri bisa mengajukan hak-haknya terkait dengan nafkah lampau tersebut. Nah, sebagaimana tadi disebutkan, nafkah itu bisa berbentuk nafkah penghidupan, sandang, pangan tadi. Oke. Seperti itu Pak. Jadi sang istri berhak menuntut juga Pak ya Iya, tentang iya, betul. hak itu ya. Oke. Oke. Kita beralih ke hak-hak anak Pak. Sebelum itu ya, ini Pak. perlu diingatkan juga. Dalam persidangan, tuntutan-tuntutan istri terkait dengan hak-haknya tadi itu, Iya, Pak. itu harus apabila telah mendapatkan putusan dari pengadilan, yang tentunya pengadilan menentukan hak-hak tersebut Ya. berdasarkan kemampuan suami. Apabila sang suami tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan tadi, maka suami belum diizinkan untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang pengadilan. Apabila tidak dilunasi, misalnya sudah ditentukan iddahnya misalnya 3 juta, mut'ahnya 4 juta, nafkah lampaunya misalnya 10 juta. Apabila sang suami tidak menunaikan melaksanakan kewajiban tersebut, Iya, Pak. dan sang istri tidak rela, maka suami belum diperbolehkan untuk diizinkan untuk menjatuhkan talak. Kecuali sudah ditentukan nafkah iddahnya, mut'ahnya, segala macamnya, dan suami menyatakan tidak sanggup, di persidangan sang istri menyatakan ya udahlah Pak, saya terima ketidaksanggupan suami saya, maka barulah di situ diizinkan suami untuk menjatuhkan talak kepada sang istri. Jadi nafkah ini, kewajiban ini harus dipenuhi terlebih dahulu, baru sang suami dapat mengajukan talak Pak ya? Menjatuhkan talaknya. Menjatuhkan talaknya. Tapi di depan sidang pengadilan agama. Jadi jika misalnya sang suami ini mungkin tidak mampu untuk melaksanakan ini dan sang istri menerima, itu baru boleh. Bisa Pak ya? Baru boleh diberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talaknya. Itu dalam rangka melindungi hak-hak istri pasca perceraian. Sesuai dengan Perma berapa itu tahun 2017 terkait dengan hak-hak perempuan di dalam berhadapan dengan hukum. Baik Pak, lanjut ke hak-hak anak ya. Nah, kan dampak perceraian ini kan selain ke mantan istri juga otomatis berdampak ke anak Pak ya. Otomatis sekali, entah itu dari psikologi atau dari apanya seperti itu Pak ya. Nah, untuk anak ini sendiri memiliki hak juga ya Pak? Betul. Apa saja Pak hak yang harus diperoleh dari sang anak ini? Ketika terjadi perceraian, maka sebelum terjadi perceraian pun pada dasarnya nafkah dan pemeliharaan anak itu merupakan tanggung jawab sang suami. Betul sekali. Dan itu tidak akan hilang ketika terjadinya perceraian. Walaupun terjadi perceraian, sang ayah itu tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Nafkah di sini adalah nafkah penghidupan ya, sandang, pangan, papan. Dan itu di luar biaya pendidikan kesehatan. Oh, di luar Pak ya? Ya, di luar pendidikan kesehatan. Kalau misalnya untuk kesehatan dan pendidikannya tuh itu lain lagi. Beda lagi Pak ya? Lain lagi. Itu apakah ada aturan lain lagi gitu? Sifatnya kondisional. Artinya kan kalau yang itu kan sifatnya kontinu, setiap hari. Nafkah itu kan setiap hari. Kalau pendidikan dan kesehatan itu sifatnya kan kondisional, dan itu masih tetap merupakan kewajiban dari sang ayah. Karena itu tadi perceraian yang terjadi adalah antara suami istri, dan kita seyogianya jangan melibatkan anak. Iya betul. Sebagaimana kita ketahui gak ada mantan anak itu. Mantan istri oke. Mantan istri oke, tapi kalau mantan anak nggak ada. Mantan orang tua juga nggak ada Pak ya? Mantan orang tua tetap apapun ceritanya, yang bermasalah adalah suami istri.
tolong jangan dilibatkan anak dalam permasalahan tersebut. Iya, karena dampak ke anak itu sangat besar sekali, Sangat Pak. sangat besar. Karena apa namanya, peran orang tua itu sangat penting untuk masa depan anak, Pak ya. Betul betul. Makanya diharapkan walaupun terjadi perceraian tetap harus ada kerjasama antara ayah sama ibu dalam mendidik dan membina anak. Efeknya akan sangat besar kalau kasih sayang dan perhatian orang tuanya nggak ada. Iya, betul sekali, Apabila dia tinggal sama ibunya, dia kehilangan figur ayah. Apalagi ayahnya nggak peduli, itu sangat-sangat berpengaruh. Dimana yang kita ketahui bahwa anak tersebut merupakan aset bangsa ya. Oh ya, tentu Pak. Nggak tentu terbayang sekali. kedepannya nanti bangsa kita akan dipimpin oleh anak-anak yang keluarganya broken, yang bermasalah. Tentu mereka pun akan menjalani hidupnya dengan bermasalah. Makanya disitulah perlu kerjasama orang tuanya walaupun Iya, sudah betul bercerai dalam mendidik dan mengayomi anaknya, anak tadi. sehingga kedepannya anaknya bisa diharapkan menjadi orang yang lebih baik. Iya, betul sekali, Pak. Oke, Nah, terkadang juga sudah dididik sama kedua orang tuanya, si anak tetap masih ini, Pak ya. Tetap Apalagi ada kalau misalnya kesulitan. tidak ada peran sama sekali ya, Pak. Apalagi ini nggak seimbang. Iya, betul. Kalau dia tinggal sama ayahnya, figur ibu nggak ada di situ. Iya, betul sekali, Pak. Kalaupun kembali nanti menikah lagi, belum tentu walaupun nggak semuanya ada istilah apa ibu tiri Iya. lebih kejam dari apa. Walaupun itu nggak seluruhnya, tapi ada kejadian. Pernah terjadi seperti itu, Pak Pernah ya. kejadian seperti itu. Untuk ini cukup menarik, Pak ya. Soal hak asuh, Pak. Soal hak asuh ini sebenarnya itu jatuh pada sang ibu atau ayah atau ada aturannya, Pak? Bagaimana? Oke, terkait hak asuh anak ini, Iya, Pak. itu sudah diatur dalam ketentuan pasal 156 kompilasi hukum Islam. Dan perlu diketahui juga kompilasi hukum Islam ini merupakan hasil kesepakatan ulama-ulama Indonesia ya, dan diejawantahkan dalam bentuk peraturan, sehingga merupakan apa namanya itu pemikiran-pemikiran para ulama terdahulu kita di Indonesia. Pak ya. Jadi terhadap anak yang belum mumayyiz, belum berusia 12 tahun, Mumayyiz itu belum berusia 12 tahun. diartikan mumayyiz itu belum dewasa Ya. secara hukum ininya, itu pada dasarnya diberikan kepada ibu kandungnya. Oh, jadi sebelum 12 tahun hak asuh jatuh kepada Ibu kandungnya. ibu kandung. Itu Setelah otomatis, Pak ya? otomatis. Setelah umur 12 tahun ke atas atau sudah mumayyiz, anak diberikan kebebasan Untuk memilih. untuk memilih Oh, mau sama seperti mamanya, ibunya, atau mau sama bapaknya. Gitu. Tentunya melihat kepentingan anak. Hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada ibu secara otomatis tadi itu bisa dialihkan Oh, bisa dialihkan ke ayah. ke ayah, ke ayahnya. Itu penyebabnya apa, Pak, kira-kira? Apabila ada hal-hal tertentu. Oh, Contohnya salah satunya apabila misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab I'anatul Thalibin yang kurang lebih menyatakan demikian. Yang lebih utama dalam hak asuh anak, pemilihan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu kandungnya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Yang adapun hal-hal lainnya adalah yang bisa mengakibatkan pindahnya pengasuhan anak kepada orang lain, pihak lain adalah adanya perilaku-perilaku tertentu yang bertentangan dengan norma-norma susila. Contoh, dia berperilaku tidak terpuji, berzina, mabuk, yang memberikan efek tidak bagus terhadap anak. perkembangan anak. Intinya dalam pengasuhan anak ini hal yang diutamakan adalah perkembangan anak itu. Iya, betul. Bagaimana perkembangan anak tidak terganggu, dia bisa menjalani hidupnya dengan nyaman. Walaupun dia belum berusia 12 tahun, tapi kenyataannya ibunya memiliki perilaku yang tidak bagus, yang akan mengganggu psikologis anak, maka pengadilan bisa menetapkan kepada ayahnya. Bisa beralih, Pak ya? Bisa beralih. Karena ya sebagai korban perceraian ini, Perceraian, anak ya. ini kan juga sangat dibutuhkan kasih sayang untuk pertumbuhan
bagi moral dan psikologis anak ke depannya. Betul. Karena anak tadi seperti Pak Wery katakan, anak adalah aset Aset, bangsa, Pak aset ya. bangsa ya. Iya, betul sekali. Nah, Pak, apabila hal itu tadi terjadi, jadi si anak ini terlantar lah, bisa dibilang begitu, Pak ya. Apakah si ibu ini bisa mendapatkan hukuman seperti itu, Pak? Secara aturan perundang-undangan, penelantaran anak ya maksudnya itu ya. Iya. Penelantaran anak itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. Apabila ada pihak-pihak yang melakukan penelantaran kepada anak, maka itu bisa dikenakan pidana. Nah, pidana disebutkan dalam pasal 77 itu undang-undang tersebut, bahkan bisa dipidana penjara sampai 5 tahun dan atau denda 100 juta. Kalau misalnya nih Pak, mungkin ada yang terjadi, si ibu hak asuh ini sudah jatuh ke sang istri, ke sang mantan istri. Tiba-tiba sang suami ini ingin menemui anaknya seperti itu Pak, tapi dihalangin nih sama si sang istri. Itu gimana Pak? Itu bisa mengakibatkan pindahnya hak asuh. Sebagaimana yang disebutkan tadi, anak itu pada dasarnya memerlukan kasih sayang kedua belah orang tuanya, perhatian segala macam diayomi oleh kedua orang tuanya, walaupun terjadi perceraian, itu ya. Jadi ketika salah satu pihak yang sudah ditetapkan memegang hak asuh anak terbukti secara sah menghalang-halangi, maka pihak lain yang tidak diberikan hak asuh anak itu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama, mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, dan memindahkan hak asuh anak tersebut kepada dia. Sekali lagi itu pada dasarnya diutamakan untuk kepentingan anak itu sendiri, bukan melihat orang tuanya. Jadi ketika sudah ada gugatan hak asuh anak, pengadilan akan melihat kenyamanan anak, bagaimana kondisi yang anak itu nanti perkembangannya bagus, psikologisnya terjaga, pendidikannya tercukupi. Itu ya. Jadi itu adalah fokusnya dalam ke anak Pak ya. Ke anak. Kita kepada kepentingan anak, bukan kepada kepentingan orang tuanya. Iya. Kalau misalnya nih Pak, hak-hak perempuan atau hak anak ini ada yang tidak dapat dipenuhi oleh sang suami, itu bisa terjadi. Contoh tadi ya, hak istrinya tersebut tadi nggak terpenuhi, yang sebagaimana telah dijelaskan tadi, apabila di persidangan terbukti tidak mampu dan istri rela, maka pengadilan bisa jadi mempertimbangkannya sesuai dengan kemampuan suami. Dan nafkah anak tadi ketika suaminya tidak mampu, maka itu bisa beralih ke sang ibu Pak ya. Kepada sang ibu. Jadi sang ibu yang berkewajiban memberikan nafkah selama suaminya betul-betul dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memberikan nafkah, memberikan penghidupan kepada sang anak. Makanya tadi ditegaskan, ketika terjadi perceraian, maka seyogyanya harus ada kerjasama. Komunikasi tetap harus lancar antara mantan suami dan istri dalam rangka menjaga perkembangan fisik dan mental sang anak. Ke depan Pak ya. Ya, ke depannya. Demikian kira-kira, ada lagi pertanyaan kira-kira? Sepertinya sudah cukup Pak ya. Okay. Mungkin sudah hampir 30 menit kita bersama nih Pak, Oke. Terima kasih. Kance-kance Pami TV. Oke. Baiklah kance-kance Pami TV sekalian. Ini pembahasannya cukup menarik ya. Baik dari materi ini kita mungkin kami dapat menarik kesimpulan bahwa perceraian ini bukanlah merupakan solusi dari suatu permasalahan, karena setelah perceraian ini pun akan ada masalah-masalah lain yang dihadapi Pak ya, yang tetap membutuhkan kebijakan kedua belah pihak antara suami dan istri, dan untuk kepentingan yang pastinya tetap berfokus kepada kepentingan anak Pak ya. Betul. Ya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wery atas informasinya yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan kepada Kance Pami TV hari ini. Karena informasi ini menurut saya sangat penting ya untuk diketahui dan dipahami oleh para pencari keadilan di luar sana. Karena pada dasarnya kemungkinan masih belum banyak yang mengetahui dan memahami hak-hak yang harus mereka dapatkan pasca perceraian ini.
Baiklah, Kance Pamit TV tidak terasa bersama Pak Wery. Sudah 30 menit kami menemani kalian semua. Di sini dalam program penyuluhan dan sosialisasi layanan peradilan dengan tema jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan hak anak pasca perceraian. Baiklah, saya Novita Anggraini dan Pak Wery Siswanto BAD SHI beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program dengan tema yang menarik berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.